Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu saya akan membandingkan antara TCP SAC dan Reno dengan antrian RET dan Droptail. Baik, pendahuluan. Protokol pada jaringan komputer secara umum merupakan sebuah aturan yang harus diikuti oleh pengirim dan penerima paket dalam jaringan komputer. TCP atau Transmission Control Protocol merupakan salah satu protokol pada jaringan komputer yang terletak pada lapisan transport layer ya, dengan sifat reliable dan end-to-end dalam pengiriman pada jaringan dengan menggunakan flow control, sequence number, acknowledgement, dan timer. TCP memastikan bahwa data yang dikirimkan dari proses pengiriman hingga penerima tanpa duplikasi dan berurutan. Baik, pada era teknologi yang semakin berkembang, model jaringan wired atau jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai pendistribusian informasi masih sering digunakan, namun cenderung pada dalam jangkauan lokal, seperti dalam satu area gedung ataupun ruangan. Pada awalnya TCP dirancang untuk keperluan kontrol protokol pada jaringan wired. TCP juga mengimplementasikan mekanisme congestion control dengan tujuan melakukan kontrol pada lalu lintas data pada jaringan komputer sehingga masalah congestion tidak terjadi. Congestion dapat menyebabkan beberapa masalah seperti meningkatnya packet loss, kemudian melambatnya transmisi, dan yang paling parah dapat menyebabkan kelumpuhan pada jaringan. Pada penelitian ini menggunakan network simulator 2 atau biasa disebut NS2 untuk merancang sebuah topologi sederhana, yaitu dumbbell yang dapat diterapkan pada varian TCP seperti TCP Reno, TCP SAC dengan menggunakan metode antrian random early detection yang RET tadi dan Droptail. Ya, saya akan membandingkan antara TCP Reno dan TCP SAC. Pengujian dilakukan dengan menggunakan skema min trace dan max trace pada antrian RET dan skema peningkatan buffer pada antrian Droptail dengan tujuan melakukan performance comparison TCP serta menghasilkan kesimpulan terkait manajemen antrian yang terbaik dalam mengatasi congestion dan dengan menggunakan nilai parameter seperti packet delivery ratio, throughput, end-to-end delay, dan packet drop yang dihasilkan dari masing varian TCP. Pinjaman pustaka. Kemudian saya menjelaskan mengenai TCP atau Transmission Control Protocol merupakan sebuah protokol jaringan komputer yang terletak di bagian lapisan transport layer pada model OSI dengan tujuan untuk memungkinkan kumpulan komputer yang saling terhubung dengan berkomunikasi, bertukar informasi, dan bertukar data dalam satu konektivitas jaringan. Ya, protokol TCP memiliki sifat connection oriented dan reliable. Connection oriented merupakan adanya antara dua host untuk membuka sesi komunikasi sebelum melakukan pertukaran data, sedangkan reliable merupakan data yang dikirim melalui jaringan secara berurut dengan sebuah penomoran pada paket yang dikirimkan dan paket yang diterima. Dapat dijawab dengan acknowledgement yang juga merupakan sebuah indikasi bahwa data yang telah dikirim telah diterima oleh TCP receiver. Ya. Kemudian jaringan wired atau sebuah kabel merupakan teknologi jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media transmisi untuk bertukar informasi dan data. Jaringan wired berlisensi standar, ya, mayoritas merupakan teknologi jaringan lokal area network atau LAN. Pada jaringan wired, tingkat kestabilan koneksi jaringan menjadi sebuah keunggulan tersendiri yang tidak ditemui pada jaringan lain. Hal tersebut disebabkan oleh jaringan wired tidak adanya interferensi atau gangguan penurunan jaringan. Selain itu, pada jaringan wired memiliki karakteristik unlimited bandwidth dan lowest error rate. Kemudian penjelasan mengenai TCP Reno dan SAC. TCP Reno merupakan varian TCP setelah TCP tahu. TCP Reno masih mengimplementasikan mekanisme TCP tahu, yaitu slow start, congestion avoidance, fast retransmit, dan menambahkan satu mekanisme yang belum digunakan pada TCP sebelumnya, yaitu fast recovery. Slow start merupakan fase pada TCP ketika mencari tahu tentang kapasitas jaringan yang ada. Congestion avoidance merupakan fase TCP ketika nilai CWNT akan naik secara linear. Dan ketika terjadi duplikasi ACK, maka nilai threshold akan diturunkan tengah
dari nilai CWNT, dan nilai CWNT sendiri diturunkan sebesar nilai strat merupakan fase terjadi transmisi pada paket yang hilang ketika menerima 3 duplikat ACK sehingga dilakukan retransmisi pada paket yang hilang. Fase recovery merupakan fase ketika terjadi 3 duplikasi ACK dan telah melakukan fase retransmission. TCP tidak masuk ke fase slow start tetapi langsung masuk pada fase congestion avoidance. Sedangkan CPSAC atau Selective Acknowledgement merupakan opsi yang memungkinkan penerima untuk memberitahu pengirim TCP sender sekitaran paket tidak berdampingan dengan paket yang diterima. Tanpa syak, penerima hanya dapat memberitahu pengirim terkait paket yang diterima secara berurutan. Pengiriman menggunakan informasi ini untuk mengirim ulang paket yang telah diseleksi atau hanya paket yang hilang menggunakan pipeline variable untuk menyimpan data di jaringan. Kemudian teori antrian menurut KPPI atau merupakan sebuah deretan atau unit yang sedang menunggu giliran untuk dilayani. Antrian pada router merupakan deretan atau unit data yang masuk ke dalam ruang penampungan buffer yang menunggu giliran untuk diproses dan kemudian ditransmisikan kembali. Manajemen antrian menentukan paket yang akan ditampung pada buffer, debunk atau drop, ditandai atau market, dan paket yang akan ditransmisikan. RED atau Random Early Detection merupakan mekanisme antrian yang dapat melakukan paket drop sebelum buffer penuh dengan cara menentukan nilai min trace dan max trace. Jika data kurang dari min trace, maka data akan dilayani atau diproses. Jika data di antara min trace dan max trace, maka data akan ditandai dan di drop secara acak. Dan jika data melebihi max trace, maka data langsung di drop. Begini gambarannya. Kemudian antrian droptail merupakan bagian dari penjadwalan FIFO, first in, first out, di mana data yang datang terlebih dahulu akan keluar terlebih dahulu juga. Manajemen antrian droptail menggunakan penjadwalan FIFO ketika ruang antrian buffer sudah penuh, maka paket akan langsung di-drop dengan tidak ada perlakuan khusus terhadap paket. Semua paket dianggap sama dan tidak ada prioritas yang untuk paket tertentu. Ilustrasi atau gambaran mengenai model antrian di droptail dapat dilihat pada gambar 2. Ya, beginilah. First in, first out. Nah, kemudian untuk perancangan, analisa kebutuhan pada blender ini memiliki beberapa aspek kebutuhan, yaitu yang pertama perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Yang pertama aspek perangkat keras saya. Ada CPU Intel Core i7-11, NVIDIA GeForce RTX 20 RAM 16, SSD 512 GB. Untuk perangkat lunak yang saya pakai yaitu VirtualBox Ubuntu 20.04, kemudian Network Simulator 2. Untuk perancangan simulasinya bertujuan untuk menentukan parameter yang digunakan. Pada dasarnya parameter digunakan sebagai nilai acuan yang berfungsi untuk melakukan proses komputasi ketika simulasi dilakukan. Parameter simulasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 3.1, maksudnya untuk metode antrian RET, dan tabel yang kedua untuk antrian droptail. Untuk simulasi antrian RET saya menggunakan 3 kali pengujian dengan min trace 10, 20, dan 30. Kemudian untuk droptail saya menggunakan buffer juga 3 kali pengujian, yaitu 30, 40, dan 50. Nah, untuk perancangan topologi, karena ini menggunakan jenis topologi dumbbell ya. Karena topologi ini pada umumnya dapat digunakan untuk mengamati, mempelajari terkait efek penyempitan bandwidth yang diatur pada 2 jalur pendistribusian paket, yaitu jalur pengiriman paket dan jalur penerimaan paket. Dapat dilihat dari angka 4 ini. Nah, jalur pengiriman paket dan jalur penerimaan paket. Nah, kemudian hasil dan pembahasan pengujian. Langkah pengujian dalam blender ini digunakan menguji kinerja dari varian TCP, yaitu TCP Reno dan TCP SAC menggunakan antrian RET dan droptail pada NS2. Pengujian pertama dilakukan dengan antrian RET pada varian TCP menggunakan skema penambahan min trace 10, 20, dan 30 yang saya uji. Kemudian terkait
parameter RET ya, seperti pada tabel 3.1 tadi. Kemudian pengujian yang kedua yaitu antrian droptail, saya untuk varian TCP menggunakan penambahan pada buffer itu 30, 40, dan 50. Selengkapnya ya seperti tabel 3.2 tadi. Kemudian setelah melakukan langkah tersebut, kemudian akan menghasilkan file trace atau .tr dari hasil simulasi. Kemudian file tersebut dianalisa menggunakan script AWK yang berisi tentang perhitungan parameter packet delivery ratio, throughput, end-to-end delay, dan packet drop. Mungkin saya akan mencoba apa itu mengenai hasil file trace.tr ya dari Ubuntu saya. Baik, ini sebentar. Kemudian buka filenya, kemudian kita cek. Nah, ini paket TR-nya ini yang akan diuji untuk AWK ya. Nanti kita coba untuk AWK mungkin coba satu lah. Mungkin dalam TCP Reno RET. Kita coba TCP Reno ya. Ya ini sebenarnya nanti lampiran untuk kodenya akan saya tuliskan di bawah. Kita coba outputkan. Nah, ini yang akan saya ambil yaitu masing-masing yaitu throughput dari TCP, packet delivery ratio, kemudian packet drop, dan end-to-end delay yang untuk membandingkan antara Reno dan SEP. Ya, untuk packet delivery ratio merupakan parameter yang digunakan untuk menghitung persentase keberhasilan tingkat paket diterima oleh TCP receiver menggunakan perhitungan sebagai berikut. Nah, oleh ini kemudian sehingga dengan cara perhitungan tersebut dapat diperoleh nilai paket delivery ratio dengan antrian RET. Untuk antrian RET seperti ini. Untuk TCP SAC unggul ya. Untuk antrian RET paket delivery ratio. Dan untuk antrian droptail juga sama walaupun TCP SAC sempat kalah atau ya tidak unggul pada yang pertama. Sehingga bahwa untuk antrean RET untuk paket delivery ratio bisa sudah mengungguli varian TCP Reno dengan rata-rata hasil 99,59%. Pada antrean droptail TCP SAC cenderung berada di bawah pada yang pertama. Dan tapi hasil rata-rata didapat antrean droptail yaitu TCP SAC lebih unggul dengan nilai 99,54. Berbanding sedikit untuk droptail TCP Reno, TCP SAC masih unggul. Untuk throughput, yaitu untuk nilai merupakan nilai banyak jumlah paket yang diterima oleh TCP receiver dalam waktu simulasi yang sudah ditentukan, sehingga dapat dilakukan perhitungan seperti ini ya, perhitungannya seperti yang paket delivery ratio. Sehingga dari penghitungan ini akan menghasilkan antrian RET seperti ini. Nah, untuk throughput RET untuk ini TCP SAC mengalami kekurangan ya untuk TCP SAC. Kemudian juga ini ternyata Reno masih unggul ya. Pada pengujian menggunakan parameter throughput diperoleh bahwa antrian RET TCP Reno cenderung lebih unggul daripada TCP SAC. Sehingga nilai rata-ratanya yaitu 285,95733 MB dan juga droptail. Secara sekilas dapat dilihat juga ya telah bahwa Reno ini lebih unggul untuk throughput yaitu untuk droptail 298,52367 MB. Untuk end-to-end delay waktu yang diperlukan sebuah paket dalam pendistribusian dari TCP sender hingga dapat diterima oleh TCP receiver sebagai tujuannya. Yang melakukan cara perhitungan sebagai berikut. Ya ini semua masing-masing sama untuk RET, mintrace 10, 20, 30 saya coba. Dan untuk droptail buffernya juga 30, 40, dan 50 saya coba. Ini sudah saya pastikan untuk tidak salah.
Dan untuk end-to-end delay hasilnya seperti ini, hampir mirip. Dan yang ini ternyata si TCP Reno unggul ya. Nah, pada gambar 9 dan 10, hasil pengujian end-to-end delay untuk membuktikan varian TCP yang memiliki nilai terendah dalam mengatasi delay pada pendistribusian paket. Dapat dilihat bahwa antrian RET pada TCP SAC memiliki nilai delay yang rendah dan cenderung konsisten. Oh, dari pengujian 10 hingga 30 paket sehingga dapat diperoleh nilai rata-rata 0,1257 second. Kemudian pada antrian Droptail, analisa TCP SAC memiliki nilai rata-rata end-to-end delay 0,1372 second. Nah, kemudian untuk paket drop merupakan paket yang hilang ketika proses pengiriman atau pendistribusian paket yang dilakukan oleh TCP sender ke TCP receiver. Jumlah paket yang hilang tersebut dapat dihitung menggunakan cara seperti berikut. Untuk paket drop, paket dikirim dikurangi paket diterima. Sedangkan saya output dari NS2 saya seperti ini. Yaitu paket drop RET untuk TCP Reno dan TCP SAC. Nah, untuk paket drop ini juga menjadi salah satu parameter yang penting dalam penentu kualitas jaringan yang dimiliki varian TCP karena faktor jumlah paket yang hilang saat dalam proses pengiriman merupakan tolak ukur sebuah varian TCP dapat mengatur antrian dengan baik. Pada hasil penelitian ini menampilkan pengujian jumlah paket drop antara TCP SAC dan Reno. TCP SAC pada antrian RET cenderung lebih unggul dalam penanganan paket drop karena memiliki jumlah rata-rata yang lebih rendah 1144, dan pada antrian Droptail TCP SAC juga tetap konsisten menjaga kualitas buffer antriannya dengan rata-rata paket drop yaitu 153,667 yang lebih rendah dari TCP Reno, sehingga dari kedua model antrian TCP SAC memiliki kinerja yang lebih baik dalam parameter manajemen paket drop ya, dibandingkan TCP Reno. Nah, untuk kesimpulannya yaitu penerapan varian TCP seperti TCP Reno dan TCP-SAC dengan model antrian RET dan Droptail diujikan menggunakan parameter paket delivery ratio, throughput, end-to-end delay, dan paket drop. Setelah berhasil dilakukan, proses penerapan telah melalui beberapa langkah mulai dari instalasi NS2, kemudian konfigurasi script dari varian TCP yang akan diujikan beserta manajemen antrian digunakan dengan menentukan min trace dan max trace. Untuk scriptnya nanti saya lampirkan di bawah. Kemudian ya tadi min trace dan max trace untuk RET, kemudian buffer untuk Droptail. Setelah ketentuan simulasi berhasil, dilaksanakan selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi script AWK ya seperti ini untuk menampilkan outputnya dengan menghitung atau melakukan trace untuk mendapatkan nilai dari setiap parameter yang diujikan. Ya, untuk kedua yaitu ini hasil-hasil. Setelah melakukan pengujian maka boleh hasil dari parameter paket delivery ratio untuk TCP SAC kinerja lebih baik ya. Untuk paket delivery ratio TCP SAC lebih baik. Kemudian untuk throughputnya TCP Reno memiliki kinerja yang lebih baik. Untuk end-to-end delay TCP SAC memiliki kinerja yang lebih baik dengan tingkat rata-rata seperti ini, walaupun berbeda beberapa persen sedikit dengan antrian Reno, tetapi TCP SAC lebih unggul ya untuk end-to-end delay. Nah, untuk paket drop ya, TCP SAC memiliki kinerja yang lebih baik. Sehingga berdasarkan hasil parameter pengujian, TCP SAC memiliki keunggulan atau kinerja yang lebih baik pada paket delivery ratio, end-to-end delay, dan paket drop. Selanjutnya, TCP Reno juga memiliki kinerja yang lebih baik pada parameter throughput. Ini untuk lampiran TCP Reno RT.TCL. Mungkin ya untuk coba lihat lihat outputnya seperti ini. Mungkin saya akan menampilkan yang ini kan Reno untuk SAC RET. Coba. Tuh.
Ini hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini kemudian saya inputkan pada sini. Ini untuk lampirannya, ini untuk daftar pustaka. Mungkin cukup sekian tugas ujian semester PTSK saya mengenai GC Bijak dan Reno dengan antrian RET dan Droptel menghasilkan bahwa Bijak lebih unggul ya untuk tadi paket delivery ratio, end-to-end delay dan paket drop. Untuk Reno unggul dalam throughput dosen dan disusun oleh saya, maaf. Sebelumnya saya Sabtu Setiawanto NIM 90. Sekian dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang kejelasan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.